Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balapmania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Sebelumnya Sob, admin ingin memberikan tepukan tangan ya Sob kepada pembalap Indonesia Mario Aji, yang merupakan satu-satunya pembalap Indonesia yang berlaga di ajang balapan Grand Prix di tahun 2025 ini Sob. Bahkan bukan hanya di tahun 2025 ini ya, tetapi di beberapa musim sebelumnya Mario Aji menjadi solo player untuk pembalap Indonesia di ajang balapan Grand Prix. Karena memang belum ada pembalap Indonesia lainnya ya Sob setelah Mario Aji yang berlaga di ajang balapan Grand Prix. Kalau sebelumnya Mario Aji itu balapan di kelas Moto3 di tahun 2023 ya Sob. Kemudian di tahun 2024 Mario Aji naik ke kelas Moto2. Dan memang pada saat Mario Aji tampil di kelas Moto3 di tahun 2023 dan di beberapa musim sebelumnya ya Sob, kita melihat Mario Aji ini berjuang keras untuk mendapatkan hasil yang maksimal, hasil yang baik. Tetapi memang tampaknya di kelas Moto3 Mario Aji ini karena posturnya juga cukup tinggi hingga akhirnya untuk kelas Moto3 yang menggunakan motor yang cukup kecil, yang cukup ringan juga ya Sob, dengan postur Mario Aji yang cukup besar, maka untuk Mario Aji bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan juga hasil yang baik memang cukup sulit. Dan pada akhirnya di tahun 2024 dengan pertimbangan yang cukup matang tentunya, Honda Tim Asia yang merupakan tim yang merekrut Mario Aji untuk balapan di Grand Prix memutuskan untuk Mario Aji ini naik ke kelas Moto2. Nah, di tahun pertama Mario Aji balapan di kelas Moto2 di tahun 2024, kita melihat juga penampilan Mario Aji ini masih standar saja ya Sob, belum menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Tetapi dengan penampilan yang cukup standar dan cukup konsisten juga ya Sob di tahun 2024, kalau menurut admin cukup konsisten lah sebagai pembalap rookie di tahun 2024, apalagi pembalap Indonesia yang sudah lama sekali tidak ada di kelas Moto2. Tetapi Mario Aji di tahun 2024 bisa melakukan penyesuaian dengan cepat. Dan di tahun 2025 ini, dari awal ronde kemarin Sob, dari awal ronde Moto2 di tahun 2025 ini di sirkuit Buriram Thailand, kemudian di sirkuit Argentina ya, di Argentina Termas de Rio Hondo, kemudian ronde ketiganya di kota di Amerika, dan kali ini di Losail Qatar, kita melihat memang Mario Aji sudah menunjukkan peningkatan, menunjukkan kemajuan yang signifikan. Jadi memang benar-benar Mario Aji ini sudah bisa memberikan penampilan yang lebih konsisten dan juga penampilan yang lebih baik dari tahun sebelumnya di kelas Moto2. Karena banyak yang berpikir ya pada saat Mario Aji naik ke kelas Moto2, banyak yang memberikan pendapat apakah ini Mario Aji nanti akan bisa menunjukkan penampilan yang lebih baik daripada pada saat ia balapan di Moto3. Jangan saja karena alasan bobot di kelas Moto2 ya, nanti malahan Mario Aji ini seperti di kelas Moto3 karena alasan bobot dan motor yang ringan, akhirnya Mario Aji tidak mendapatkan hasil yang baik. Sedangkan di Moto2 kita tahu sendiri motornya itu untuk dari dimensinya lebih besar sehingga lebih sesuai juga untuk postur Mario Aji yang terlihat lebih besar ya Sob untuk seorang pembalap di kelas Moto2. Nah, dan di sini akhirnya Mario Aji juga membuktikan bahwa memang pemilihan Honda Tim Asia untuk memutuskan Mario Aji naik ke kelas Moto2 itu adalah suatu keputusan yang tepat. Apalagi di tahun 2025 ini untuk pembalap senior dari Honda Tim Asia di kelas Moto2 sudah tidak ada lagi ya Sob, karena pembalap seniornya itu adalah Somkiat Chantra. Dan di tahun 2025 ini Somkiat Chantra naik ke kelas MotoGP. Nah, semoga saja hal ini juga bisa diikuti oleh Mario Aji. Nah, Mario Aji sendiri memang penampilannya ya, kalau kita melihat di saat Moto3 memang tidak sebaik penampilan Mario Aji pada saat balapan di Spanyol di kelas, waktu itu namanya masih CEV Moto3, tetapi sekarang namanya adalah Junior GP, ajang balapan yang diikuti oleh VEDA di tahun 2025 ini. Karena memang pada saat Mario Aji balapan di kelas CEV Moto3, postur Mario Aji itu masih cukup sesuai untuk menggunakan Moto3. Tetapi pada saat Mario Aji naik ke ajang balapan Grand Prix-nya, kita melihat postur Mario Aji ini berubah drastis karena terlihat Mario Aji ini posturnya jadi lebih besar daripada pada saat Mario Aji balapan di kelas CEV Moto3. Nah, jadi semoga saja harapan admin ya untuk VEDA nantinya juga di kelas Junior GP, di kelas Moto3-nya ya, bisa menunjukkan penampilan yang baik, dan juga semoga saja tidak ada masalah dari segi fisik kalau seperti kita melihat ya pada saat Mario Aji. Jadi untuk VEDA semoga saja nanti kalau misalnya naik ke kelas Moto3 bisa segera menyesuaikan dan juga fisiknya juga cukup cocok untuk balapan di kelas Moto3. Namun ada isu Sob,
untuk kelas Moto3 nantinya akan melakukan penyesuaian regulasi karena dari pihak MotoGP dan juga Dorna ya. Tentu saja melihat untuk pembalap-pembalap sekarang ini, untuk pembalap-pembalap binaan, pembalap-pembalap belia yang mengikuti ajang balapan program Road to MotoGP, postur mereka ini sudah cenderung cukup besar. Pembalap dari usia 16 sampai dengan 17 tahun, mereka ini posturnya sudah terlihat lebih besar daripada beberapa pembalap di kelas ini di musim-musim sebelumnya. Oleh karena itu, pihak MotoGP dan juga Dorna sepertinya sudah mulai menggagas untuk melakukan perubahan regulasi di kelas Moto3 dengan menggunakan motor yang dimensinya lebih besar dan juga kapasitas mesinnya lebih besar. Apalagi sekarang di kelas Moto3 itu batasan usianya 18 tahun ya sob. Jadi memang sudah cukup sesuai untuk pembalap di kelas Moto3 apabila menggunakan motor yang kapasitas mesinnya lebih besar, tidak seperti saat ini masih menggunakan mesin 250 cc 1 silinder, sehingga ketika mereka melakukan adaptasi ke kelas Moto2, apabila memang naik ke kelas Moto2 ya, maka pembalap tersebut akan sulit melakukan penyesuaian karena perbedaan dari kapasitas mesin 250 cc ke 760 cc di kelas Moto2 itu jaraknya cukup jauh. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan tadi ya, Dorna melihat postur pembalap-pembalap di pembalap belia sekarang yang cukup besar di usianya, maka ada wacana bahwa Dorna akan melakukan perubahan regulasi di kelas Moto3 ya. Semoga saja kita lihat nanti ya. Jadi tidak akan ada lagi masalah isu dari bobot, karena kita memang khawatirnya di situ ya sob, apabila contohnya tadi Mario Aji ketika balapan di Junior GP cukup baik, tetapi ketika naik ke kelas Moto3 karena posturnya sudah mulai membesar, akhirnya untuk kelas Moto3 Mario Aji sepertinya tidak bisa bersaing dengan pembalap-pembalap yang posturnya lebih kecil. Nah, itu tadi kembali ke kelas Moto3-nya ya. Oke sob, jadi kembali lagi kita jika membicarakan Mario Aji, seperti yang admin katakan tadi ya, dimana Mario Aji sudah menunjukkan kemajuan yang cukup konsisten dan juga kemajuan yang positif serta signifikan. Ini karena di awal ronde kemarin, di awal ronde MotoGP tahun 2025 ini sampai dengan baru ini ya, malam tadi ya, setelah admin posting video ini berarti malam tadi, untuk sesi praktis di sirkuit Losail Qatar ronde keempat kelas Moto2, Mario Aji kembali lagi bisa lolos langsung ke kualifikasi kedua. Yang mana pada tahun sebelumnya di tahun 2024, bahkan pada saat Mario Aji di tahun-tahun sebelumnya balapan di kelas Moto3 ya, untuk bisa lolos ke kualifikasi kedua, Mario Aji ini bisa dihitung hanya beberapa kali saja bisa lolos ke kualifikasi kedua. Tetapi di awal tahun 2025 ini straight lurus, dari ronde pertama, kedua, ketiga, keempat, yang terakhir di Losail Qatar ya. Semoga saja nanti seterusnya ya bisa konsisten juga Mario Aji. Mario Aji ini sudah langsung bisa lolos ke kualifikasi kedua. Nah, inilah kenapa admin katakan Mario Aji bisa menunjukkan kemajuan. Apalagi Mario Aji ini di ronde ketiga kemarin di kota Amerika ya sob, mendapatkan hasil yang spesial karena Mario Aji menjadi pembalap Indonesia pertama yang berhasil meraih posisi finish di posisi 10 besar, yaitu finish di posisi 9 ya sob, pada balapan Moto2, yang mana sebelumnya pembalap Indonesia yang pernah berlaga di kelas Moto2 belum ada yang pernah finish di posisi 10 besar. Nah, jadi sob, untuk Mario Aji marilah kita dukung ya, karena memang kita melihat Mario Aji ini sudah menunjukkan bagaimana pembalap Indonesia ini step by step sudah bisa bersaing di level Grand Prix. Karena memang kalau kita ya netizen, admin maklumi juga ya sob, karena netizen Indonesia juga pasti ingin melihat pembalap Indonesia itu berada di podium juara dan juga mendapatkan hasil yang baik lah ya sob di ajang balapan Grand Prix. Apalagi Mario Aji ini sudah beberapa lama berlaga di ajang balapan Grand Prix. Tetapi untuk sejarahnya kita harus lihat juga sob, bahwa selama ini pembalap Indonesia belum ada yang bisa finish di posisi 10 besar di kelas Moto2. Bahkan di kelas Moto3 juga bisa kita lihat lah ya sob, beberapa pembalap juga kalau ada yang bisa finish di posisi 10 besar palingan belum bisa konsisten. Nah, untuk Mario Aji sendiri kita melihat di tahun 2025 ini dari finish di posisi 15 meraih 1 poin, kemudian gagal finish, padahal pada saat itu Mario Aji sedang memperebutkan posisi 10 besar ya di ronde kedua di Termas di Rio Hondo. Tetapi dari situ kita melihat Mario Aji ini sudah menunjukkan peningkatan, karena dari segi penampilannya Mario Aji tidak lagi dibilang sebagai pembalap yang San Mori di belakang saja sob, tetapi kita bisa melihat Mario Aji ini sudah mulai bisa bersaing dengan top rider di kelas Moto2. Nah, itulah dia menurut admin ya sob, kenapa kita harus memberikan dukungan kepada Mario Aji, walaupun selama ini masih ada netizen yang kecewa tentang penampilan pembalap-pembalap Indonesia, termasuk Mario Aji ya, karena belum bisa mendapatkan hasil yang baik. Nah, alasannya itu tadi sob, pembalap Indonesia siapa yang bisa finish di posisi 10 besar
di ajang balapan Moto2 selama ini. Baru Mario Aji kan kemarin di kota Amerika yang berhasil finish di posisi 10 besar. Beda cerita dengan pembalap-pembalap rival dari Mario Aji ya di kelas Grand Prix ini. Khususnya pembalap dari Spanyol, pembalap-pembalap Eropa, apalagi pembalap dari Spanyol, mereka ini memang sudah terbiasa finish di posisi 10 besar. Apalagi mereka ini dari jenjangnya juga memang dijenjangkan untuk balapan di kategori Grand Prix ataupun balapan dunia. Sedangkan kita di Indonesia, coba kita lihat saja balapan nasionalnya ya sob, masih balapan untuk bisa, ya paling tidak lah, maksud admin yang bukan ingin meremehkan balapan di nasional, tetapi memang balapan di nasional kita karena masih menggunakan motor underbone sehingga jenjangnya itu masih belum sampai ke level dunia. Nah, baru-baru ini saja ya sob, untuk jenjang balapan di Indonesia melalui Mandalika Racing Series yang juga di minggu ini dilaksanakan ya balapan Mandalika Racing Series. Nah, di situ kita melihat mulai ada penjenjangan yang tepat untuk pembalap-pembalap belia, pembalap-pembalap muda untuk bisa naik level ke jenjang balapan internasional hingga tingkatan dunia. Karena di situ sudah mulai ada kelas sport untuk junior, yaitu kelas junior sport 150 cc. Oleh karena itu di sini admin mulai bisa bilang pembalap Indonesia kini sudah mulai maju, dan Mario Aji salah satu pembalap Indonesia yang sudah menunjukkan ya step by stepnya. Pembalap Indonesia sudah mulai bisa melakukan persaingan dengan pembalap-pembalap di level Grand Prix lainnya, terutama pembalap dari Eropa dan pembalap dari Spanyol. Oke sob, kita akan membahas ya bagaimana hasil yang diraih oleh Mario Aji pada saat sesi pre-practice dan juga sesi practice yang bisa meloloskan Mario Aji ke sesi kualifikasi kedua di Losail Qatar pada ronde keempat Moto2 pada tahun 2025 ini sob. Langsung kita lihat saja statistiknya untuk hasil yang diraih oleh Mario Aji pada saat sesi praktis yang terlebih dahulu ya sob, dimana pada saat sesi maksud Amin di sesi pre-practice terlebih dahulu ya sob, karena pada saat balapan kemarin itu dimulainya tentu saja dari sesi pre-practice ke-1 ya. Nah, untuk Mario Aji sendiri di sesi pre-practice ke-1 di hasil akhirnya menempati posisi ke-7 sob. Luar biasa kan di sesi pre-practice. Mario Aji itu mencatatkan waktu di 1 menit 58,385 detik dengan top speed yang diraih oleh Mario Aji lebih kurang 285,7 km per jam. Sedangkan pembalap tercepatnya adalah Manuel Gonzalez dengan waktunya 1 menit 57,689 detik, disusul Aaron Canet 1,57,967 detik, dan Dennis Oncu dengan catatan waktunya 1 menit 58,138 detik. Nah, untuk top speed dari Manuel Gonzalez ya pembalap tercepat di sesi pre-practice ke-1 adalah 288,0 km per jam. Nah, ini menurut Armin penebusan kesalahan dari Manuel Gonzalez ya, setelah di ronde kemarin, di ronde ketiga di kota Amerika, Manuel Gonzalez belum mendapatkan hasil yang baik. Nah, kali ini di ronde keempatnya di Losail Qatar ya, Manuel Gonzalez seperti ingin melakukan penebusan, karena biasanya dari ronde pertama Manuel Gonzalez ini adalah pembalap langganan yang meraih waktu tercepat, tetapi di kota Amerika kemarin dengan cuaca hujan, trek basah, kemudian ada sedikit mix ya di antara basah dan kering, Manuel Gonzalez terlihat sedikit kesulitan sehingga mendapatkan catatan waktu yang kurang baik, tetapi masih konsisten di posisi barisan depan. Nah, untuk sesi pre-practice sendiri ya sob, ini mungkin kalau bisa Admin katakan belum menjadi patokan ya untuk catatan waktu, karena biasanya di sesi pre-practice ke-1 ini adalah strategi dari semua tim untuk bisa mendapatkan settingan yang tepat di sirkuit yang akan mereka hadapi, yaitu di sirkuit Losail Qatar. Nah, jadi pada saat sesi pre-practice biasanya mereka ini tidak terlalu fokus kepada catatan waktu. Nah, cuman untuk Mario Aji ya, kalau Admin lihat karena bisa finish di posisi 7 di catatan waktunya ya pada saat sesi pre-practice, tentu saja ini adalah suatu hal yang cukup positif untuk Mario Aji, karena pada saat Mario Aji ini melakukan sesi pre-practice, dari awal sesi pre-practice ke-1 ini dimulai ya, Mario Aji ini tidak tampil ngotot, dan ini juga dijelaskan oleh Mario Aji. Mario Aji pernah mengatakan pada saat sesi pre-practice timnya selalu saja memberikan arahan kepada Mario Aji untuk melakukan lap time sesuai dengan kemampuannya. Maksudnya kemampuan Mario Aji untuk menemukan apa itu kelebihan dan juga apa kekurangan dari motornya, ataupun apapun itu kelebihan dan kekurangan di sirkuit yang Mario Aji hadapi pada saat itu. Nah, sedangkan untuk masalah kapan Mario Aji ini harus melakukan time attack ataupun melakukan push untuk mendapatkan catatan waktu terbaik di saat sesi pre-practice ya sob,
maka timnya ini akan memberikan arahan kepada Mario Aji melalui pitboard saat Mario Aji melewati start ataupun garis finish ya. Nah, di sini terlihat Mario Aji bisa menerapkan strategi tersebut. Karena pada saat sesi pre-practice kalau admin lihat ya, di awal-awal menitnya itu Mario Aji tidak masuk di posisi 10 besar. Kadang-kadang masuk tetapi selalu saja melorot. Nah, di sini admin langsung berpikir ya, wajar saja ya sob, karena Mario Aji ini mencari settingan tertepat dari motornya, yaitu motor Kalex yang digunakan Honda Tim Asia. Nah, tetapi pada saat akhir menit dari sesi pre-practice ke-1, di situ Mario Aji langsung melonjak ke posisi ke-7. Artinya Mario Aji ini tahu ya, dan timnya juga sudah mulai tahu kapan waktu Mario Aji ini harus melakukan time attack dan push pada saat sesi pre-practice, dan ini sangat dibutuhkan untuk sesi praktisnya, di mana sesi praktis sendiri adalah sesi yang sangat dibutuhkan oleh pembalap untuk mendapatkan posisi yang bisa meloloskannya ke kualifikasi kedua. Sehingga kalau pembalap sudah lolos ke kualifikasi kedua, peluang untuk mendapatkan posisi start yang baik tentu saja lebih bagus ya sob. Sehingga nanti jika mendapatkan posisi start yang baik, tentu saja peluang untuk mendapatkan hasil finish yang lebih baik juga jadi terbuka lebar. Jadi tentu saja lebih baik juga untuk hasil akhirnya. Dan kembali lagi, masalah mental serta kesiapan dari pembalap tersebut juga yang nanti akan menentukan hasil akhirnya. Seperti pada saat ronde ketiga kemarin di Kota Amerika ya, Mario Aji yang bisa lolos ke kualifikasi kedua. Kemudian pada saat balapan juga bisa maintain di posisi barisan depan. Dari barisan tengah juga Mario Aji bisa merangsek ke barisan depan dan akhirnya langsung bisa finish di posisi ke-9 dan mencatatkan sejarah baru sebagai pembalap Indonesia yang meraih posisi 10 besar, posisi finish 10 besar di ajang balapan Moto2. Oke, kita lanjut lagi sob di sesi di sesi praktisnya. Kenapa ini admin jadi kemana-mana ngomongnya ya sob? Oke, kita lihat lagi di sesi praktisnya. Untuk Mario Aji ya, di sesi praktisnya itu mendapatkan catatan waktu di posisi ke-13. Nah, mungkin ada yang bertanya, kok di sesi pre-practice Mario Aji itu dapatnya ke-7, tapi di sesi praktisnya malahan turun ke-13? Beda ya sob, karena sesi pre-practice tadi seperti yang kami katakan, itu adalah sesi untuk menemukan settingan, mencari settingan yang tepat. Tetapi di sesi practice ini semua pembalap itu melakukan time attack push untuk bisa lolos ke kualifikasi kedua. Dan Mario Aji sudah bisa lolos ke kualifikasi kedua. Ini merupakan suatu hal yang cukup baik sob. Karena dari segi catatan waktunya dibandingkan sesi pre-practice tadi ya sob, Mario Aji ini meningkat cukup signifikan. Karena di sesi pre-practice tadi Mario Aji hanya mencatatkan waktu 1 menit 58. Tetapi di sesi praktisnya Mario Aji itu mencatatkan waktu di 1 menit 57,691 detik. Nah kemarin di sesi pre-practice-nya ya, pembalap itu yang mencatatkan 1 menit 57 hanya pembalap di posisi 3 besar ya, tetapi di bawahnya itu rata-rata 158. Nah disinilah kita melihat pembalap di sesi practice mulai nge-push. Dapat kita lihat dari posisi 1 sampai dengan posisi ke-20 itu pembalapnya semua mencatatkan waktu di 1 menit 57. Jadi tidak bisa kita samakan ya, kenapa Mario Aji tadi free practice-nya ke-7 tetapi di sesi practice-nya malah ke-13. Karena tadi lihat sob, dari segi catatan waktunya saja ya, ini sudah 1 menit 57 detik, 20 pembalap yang mencatatkan di 1 menit 57 detik. Jadi yang membedakan mereka itu hanya 0, sekian detik untuk posisinya sob. Jadi memang cukup luar biasa ya di kelas Moto2, karena memang mereka ini menggunakan motor yang berbeda tetapi hanya sasisnya saja, yaitu Kalex, Borstos Euro dan juga Forward, tetapi mesinnya sama, menggunakan mesin Triumph 765 cc ya sob. Nah, oleh karena itu di kelas ini menurut admin memang skill dari pembalapnya juga yang sangat menentukan, seperti halnya di kelas Moto3. Beda cerita kalau di kelas utama MotoGP-nya ya sob. Nah, oke, untuk Mario Aji sendiri tadi catatan waktunya itu 1 menit 57,691 detik ya sob di posisi ke-13. Sedangkan tadi pembalap tercepatnya masih Manuel Gonzalez ya, dengan catatan waktunya 1 menit 57,073 detik. Posisi keduanya adalah Aaron Canet dengan catatan waktunya 1 menit 57,095 detik. Posisi ketiganya Daniel Holgado dengan catatan waktunya 1 menit 57,136 detik. Dan pada saat sesi praktis kelembapan pada saat itu tercatat 73 derajat, kemudian udaranya 27 derajat Celcius, dan juga untuk ground ataupun aspal ya, tingkat kepanasan di aspalnya itu 34 derajat Celcius. Dan balapan di Losail Qatar pada saat sesi praktis dilakukan pada saat malam sob, malam harinya.
Dan pada saat itu cuacanya juga tidak hujan, jadi tracknya kering. Nah, di sini yang catatan cukup pentingnya adalah kalau kita melihat dari lap time Mario Aji sob. Karena pada saat catatan lap time dari Mario Aji ini terlihat Mario Aji itu mendapatkan waktu tercepatnya di lap ke-10. Di lap ke-10 Mario Aji mencatatkan waktu tercepat di 1 menit 57,691 detik. Namun yang menjadi catatan pentingnya adalah pada saat lap kedua, ketiga, keempat, dan kelima Mario Aji ini sudah bisa melakukan push, melakukan time attack karena waktunya itu 1 menit 58, 1 menit 57 dan juga 1 menit 59. Artinya dengan kondisi ban dan juga track pada saat balapan malam di sirkuit Losail Qatar dan juga kondisi cuaca serta temperatur aspalnya ya yang cukup panas tetapi balapan malam namun tidak terlalu panas dan kering ya, Mario Aji sudah bisa melakukan push di awal balapan. Ini artinya adalah suatu hal yang positif untuk Mario Aji menghadapi balapan nantinya, karena dengan catatan waktu di saat sesi praktis ini bisa menentukan Mario Aji apakah bisa melakukan push pada saat awal balapan nanti, dari awal balapan maksudnya ya sob, di sirkuit Losail Qatar. Nah, tetapi masih ada lagi sesi pre-practice kedua nantinya ya sob, dan juga sesi kualifikasi tentunya. Jadi di sini mungkin kalau sesi kualifikasi pembalap itu lebih fokus ke catatan waktu, tetapi di sesi pre-practice kedua nanti bisa kita lihat lagi catatan waktu dari Mario Aji. Di sini kita akan melihat juga apakah dari catatan Mario Aji ini bisa menentukan Mario Aji ini bisa melakukan push dari awal balapan sehingga nantinya di akhir balapannya Mario Aji bisa mendapatkan hasil yang baik. Karena di sini pada saat sesi praktisnya ya, Mario Aji tadi melakukan push di awal balapan, kemudian di pertengahan Mario Aji ini tampil santai, tidak lakukan push lagi. Nah, baru di akhir balapan di lap ke-10 hingga lap ke-12 Mario Aji ini melakukan push kembali. Nah, ini artinya Mario Aji bisa melakukan push di awal dan akhir balapan. Nah, inilah strategi yang mungkin bisa diterapkan oleh Mario Aji di Losail Qatar di ronde keempat Moto2 kali ini. Oke sob, jadi mungkin itu saja ya untuk pembahasan admin di video kali ini tentang update dari Mario Aji, hasil praktisnya ya, dimana Mario Aji kembali lagi bisa lolos ke kualifikasi kedua di ronde keempat Moto2 di sirkuit Losail Qatar. Straight lurus dari ronde pertama, 2, 3, keempat Mario Aji langsung lolos ke kualifikasi kedua. Jadi admin cukup senang melihat kemajuan dari Mario Aji di tahun 2025 ini sob. Semoga saja terus konsisten untuk Mario Aji sehingga nantinya Mario Aji menjadi top rider di kelas Moto2 dan memiliki peluang untuk naik ke level MotoGP di kelas utamanya. Oke sob, jadi sekian dulu ya dari admin. Apabila apa yang admin sampaikan di video kali ini terdapat kesalahan dan juga banyak kesalahan, admin mohon maaf yang sebesar-besarnya karena admin adalah tempatnya kesalahan, sedangkan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata admin ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.